Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Tribuners. Jumpa lagi bersama saya Kinan Aulia, tepatnya pada hari ini Senin 4 April 2022. Siang ini pastinya kami kembali dalam program Bincang Kota, di mana hari ini spesial Ramadan di hari kedua. Tentu saja semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan bersemangat dalam menjalankan ibadah puasa. Baik, pada program hari ini di Bincang Kota, episode kali ini kita sudah mengundang salah seorang AKP, di mana nanti kita juga akan membahas mengenai salah satu tema, yakni balap liar selama Ramadan, polisi bisa apa. Untuk itu pada episode kali ini kita mengundang ada Bapak AKP Lando KS selaku Kasih Humas Polrestabes Makassar. Untuk itu saya menyapa dulu, sudah bersama kita di ruang virtual. Halo, Assalamualaikum, selamat sore Pak Lando. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Baik, gimana kabarnya nih Pak Lando di sore hari ini? Oh, alhamdulillah baik. Baik, untuk puasanya gimana Pak? Alhamdulillah lancar? Ya, kebetulan tidak melaksanakan puasa, tapi kita toleransi, menjunjung tinggi toleransi. Iya, baik. Tetap bersemangat juga Pak ya menjalankan Ya, aktivitas. pasti semangat. Kita selalu mendukung, memberikan semangat kepada teman-teman yang melaksanakan ibadah puasa. Dan Iya, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa hari kedua dan iya ada yang betul hari Pak. ketiga. Oke, baik Pak Lando. Nah, baik, di sesi kali ini Pak Lando, di segmen pertama seperti yang Kinan sampaikan di awal bahwa nanti kita akan membahas mengenai balap liar selama Ramadan, polisi bisa apa. Seperti yang kita ketahui Pak Lando, bahwa memang Ramadan ini juga menjadi salah satu momentum di mana mungkin ya banyak sekali pergaulan-pergaulan atau mungkin tingkah-tingkah anak muda yang memang larinya ke balap liar, di mana momentumnya ini biasanya dilaksanakan pada saat sahur mungkin ya Pak, atau mungkin ketika sudah menjelang buka puasa di beberapa tempat-tempat tertentu. Nah, untuk itu hari ini sebenarnya kita mau membahas peran polisi di sini sebenarnya dalam menangani balap liar yang mungkin semakin marak di bulan suci Ramadan ini seperti apa? Mungkin yang pertama mungkin kepada Pak Lando, bagaimana sih maraknya balap liar di Makassar selama 2 hari Ramadan ini Anda melihat? Ya, pendengar memang 2 hari sahur ya, hari Sabtu dan hari Minggu dan hari Senin hari ini. Ada hari ketiga mungkin puasa. Memang balap liar yang kebanyakan dilakukan oleh anak-anak remaja memang selama ini memang mewarnai setiap bulan puasa di bulan atau di bulan Ramadan. Waktunya biasa di sore hari dan pada salat tarawih subuh, salat subuh. Polisi sudah melakukan pemetaan karena ini sudah kalender Kamtibmas tahunan. Jadi polisi sudah mempunyai program pencegahan maupun penindakan terhadap para pelaku balap liar. Dan untuk 3 hari terakhir ini memang ada, tapi tidak terlalu signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Mungkin karena ada kesadaran dari masyarakat dan mendengarkan sosialisasi penyuluhan dari kita semua, namun demikian tetap masih ada di tempat-tempat tertentu, di wilayah-wilayah tertentu di dalam kota Makassar. Ya, baik. Nah, dengan data yang tadi Anda sampaikan, sampai saat ini sebenarnya Pak Lando, upaya apa sih dari kepolisian untuk mungkin bisa mengurangi balap liar di Kota Makassar khususnya? Tadi kurang jelas bagaimana Bu Kinan? Oh ya, baik. Seperti yang Anda sampaikan di awal, jadi sampai saat ini dengan data yang tadi Anda sampaikan, kira-kira apa upaya kepolisian untuk mengurangi balapan liar di Kota Makassar? Selain pencegahan yaitu ada namanya preemptif, melakukan sebelum jauh-jauh hari kita sudah sosialisasi kepada seluruh komponen masyarakat bahwa di bulan puasa hendaknya tidak melakukan hal-hal yang mengganggu kekhususan bulan Ramadan, itu tidak melakukan balap liar, miras, dan perang kelompok yang biasanya terjadi di Kota Makassar. Dan untuk di bulan puasa ini kita sudah melakukan beberapa skema pengamanan.
untuk pencegahannya itu menempatkan beberapa orang personil di titik-titik tertentu di beberapa zona yang siaga 24 jam, terutama di waktu-waktu yang sudah kita petakan tadi, yang biasanya lakukan balap liar untuk melakukan pencegahan dan penindakan kepada pelanggar dan membubarkan kalau ini diamankan dan kendaraannya kita amankan di kantor polisi sampai kendaraannya ada istilah lebaran di kantor polisi. Begitu, Mbak. Seru juga ya Pak kalau misalnya ada lebaran di kantor polisi. Nah, tapi sebelum kita bahas sampai di situ Pak Lando, Kinan juga mau tanyakan nih mengenai mungkin waktu-waktu rawan yang biasanya digunakan oleh para pelaku balap liar ini. Biasanya di waktu-waktu apa nih Pak? Nah, memang secara ini biasanya kan sore hari menjelang buka puasa dan lebih banyak pada subuh hari pada saat-saat selesai sholat subuh. Karena banyak anak-anak remaja nanti tidak langsung kembali ke rumah setelah sholat subuh, tapi si melakukan keliling-keliling dan balap liar bersama teman-teman di tempat-tempat yang mereka sudah sepakati. Ya baik, biasanya Pak Lando di mana saja mungkin titik rawan balapan liar di Kota Makassar yang biasanya dijadikan mungkin tempat mereka melakukan balap liar. Ya, itu sudah pasti di Jalan Veterani, di Metro Oke. Tanjung Bunga, di Poros BTP, di Talasa, dan di sekitar Gor Sudiang. Oke. Nah, Ya. dengan ini kan kalau kita lihat Pak Lando, jalan-jalan yang tadi Anda sebutkan ini merupakan juga pusat kota seperti Petarani dan yang lainnya. Ini biasanya untuk dari teman-teman Polrestabes sendiri dalam menangani hal ini biasanya memang langsung turun di lapangan atau ada mungkin announce terlebih dahulu seperti apa Pak Lando? Ya, kita sudah kan kita ada pola, ada kita namanya monitor dulu. Dan ada kita melakukan beberapa skema. Ada memang patroli 24 jam. Ada istilahnya kita sudah lakukan namanya KRYD, kegiatan rutin yang ditingkatkan, yaitu kegiatan selama ini berupa patroli kita lakukan, tapi kita semakin giatkan, kita tingkatkan baik dalam jumlah personil, dalam jumlah berapa kali dilakukan, dan jauhnya, banyaknya rute yang harus dilalui yang selama mungkin ada hanya 10 titik menjadi 20 titik. Yang biasanya hanya 10 personil jadi 20 personil. Yang biasanya hanya 2.000 menjadi 5.000. Nah, begitu untuk mencegah. Dan ada juga kita siagakan di personil di tempat-tempat tertentu, beberapa zona ada di BTP, ada di flyover, ada di Metro Tanjung Bunga untuk mengcover atau mendatangi tempat-tempat yang diduga akan dijadikan anak-anak remaja melakukan balap liar atau ada anak-anak remaja yang sedang melaksanakan aksi balap liar. Nah, kita secepat mungkin kita cegah atau kita bubarkan. Gitu, Mbak. Ya, baik Pak Lando. Nah, kalau misalnya dengan pertanyaan ataupun juga mungkin opini ya bahwa balapan liar ini apakah hanya marak pada bulan Ramadan atau memang mungkin sebelum bulan Ramadan balap-balap liar ini memang sudah kerap terjadi Pak Lando. Bagaimana dengan hal itu? Ya, mungkin ini sudah bukan cuma di Makassar tapi di seluruh Indonesia mungkin bahwa balap liar ini sudah biasa terjadi. Bukan saja di bulan Ramadan, cuma volumenya di bulan Ramadan itu momentumnya mungkin anak-anak remaja berpikiran seperti itu, namun balap liar biasa terjadi di beberapa tempat, terutama di hari Sabtu subuh atau Minggu pagi. Dan ini kita selalu berupaya untuk melakukan penegakan hukum atau membubarkan, karena ini sangat mengganggu dan membahayakan baik diri sendiri yang pelaku balap liar maupun orang lain, dan mengganggu ketertiban kenyamanan warga masyarakat dalam beristirahat. Nah, kalau untuk harinya sendiri, Pak Lando, memang mereka lebih sering di waktu weekend seperti itu atau memang juga rawan di hari-hari tertentu, misal hari-hari kerja, weekday, ataupun mungkin Senin, Selasa, dan sebagainya. Atau memang mereka sudah punya pilihan waktu nih, misal, oh minggu tepat nih untuk kita balap liar, itu gimana Pak? Ya, maksudnya memang setiap hari ada, tapi tidak sebanyak pada saat misalnya malam minggu atau malam minggu dan minggu pagi dan di bulan Ramadan. Memang begitu. Tetap ada, tapi tidak sebanyak yang bulan Ramadan atau misalnya hari Minggu pagi atau malam minggu.
Oke, baik. Nah, berarti sampai saat ini Pak Lando di 2 Ramadan ini yang Anda mungkin dan personil sudah turun lapangan juga, kira-kira sudah ada berapa pelaku nih balapan liar yang mungkin terjaring ataupun mungkin sudah ditangkap? Ini sudah ada sekitar 30-an kendaraan yang sudah diamankan. Ya. Kemarin sudah diamankan, dan itu harus ditindak dan berlebaran di kantor polisi. Itu sudah komitmen. Ini bukan, karena ini memberikan efek jerah dan mendidik supaya tidak dilakukan di waktu-waktu yang datang, karena kebanyakan kendaraan itu kan tidaklah sesuai dengan peruntukan lagi. Ada yang sudah dikenal potnya dirubah jadi racing, ya itu masih mengganggu. Jadi kalau suatu saat mereka akan mengambil kendaraan, waktunya harus dilengkapi dengan standar. Oke, baik. Berarti dengan pengambilan motor yang dilakukan oleh si balap liar ini juga bentuk efek jerah yang diberikan, Pak Lando, atau seperti apa? Ya, efek jerah, dan tidak bisa diwakili. Harus yang pelanggar yang harus datang di kantor polisi dan menunjukkan, misalnya kalau tidak ada STNK-nya membawa STNK, kalau tidak ada pelapornya membawa plat nomor dan segala macamnya. Dia harus kelengkapan, dan kalau knalpotnya racing, tangkap ya harus membawa knalpot yang standar. Jangan diwakili, dan kita harapkan untuk kepada seluruh masyarakat untuk tidak memanjakan anak-anaknya, tidak mewakili, tidak ada alasan, karena ini kan kita istilahnya tertangkap tangan, Mbak. Tertangkap tangan melakukan pelanggaran lalu lintas. Baik, Pak Lando, mungkin selain sanksi yang tadi Anda sampaikan, kira-kira sanksi seperti apa lagi nih yang mungkin yang paling memberikan efek jerah selain daripada itu yang akan nanti diberikan kepada pelaku balapan liar khususnya, Pak Lando? Tidak ada sanksi hukum, kan ini pelanggaran, cuma ditilang, ya ditilang, ditindak. Berapa pasalnya, misalnya berapa pelanggaran dilakukan, dilanggar ya, itu berapa diakumulasi, berapa. Jadi ada selain pembinaan juga ada sanksi uang karena didenda ini pelanggaran. Nah, baik, itu Pak selain Lando, pembinaan kan, ya kita harapkan untuk orang tua mendampingi anak-anaknya yang masih di bawah umur kalau mau mengambil kendaraan. ya, baik, Membuat terima pernyataan kasih. dan membuat pernyataan Ya. tidak mengulangi. Tidak ketangkap ya ada sanksinya nanti kalau suatu saat ketangkap lagi. Iya, baik Pak Lando, terima kasih untuk informasi lengkap Anda. Ini juga sangat menarik sekali Pak Lando, kita membahas sedikit mengenai sanksi. Nah, bagaimana mungkin dengan bagaimana pemberlakuan sanksi 3 bulan bagi pembalap liar itu bagaimana juga Pak? Ya itu kan untuk efek jerah saja Mbak, bukan. Jadi ini komitmen untuk ini kan diskresi kepolisian. Jadi demi kepentingan umum, bukan berarti merugikan, tapi ini kepentingan umum. Jadi polisi diberikan kewenangan diskresi melakukan suatu tindakan yang demi kepentingan umum. Oke, baik Pak Lando, ini mungkin sebelum kita beranjak ke segmen kedua, Pak Lando sampai saat ini khususnya mungkin di Kasih-Humas Polrestabes Makassar, apa sih mungkin atau imbauan-imbauan yang dilakukan kepolisian khususnya mungkin di bulan Ramadan sampai saat ini? Khusus balap liar ya, awasi anak tak, jangan terlalu memanjakan anak tak. Karena misalnya alasan di subuh hari keluar untuk sholat, saya kira masjid sudah berada di dekat-dekat rumah. Untuk apa menggunakan kendaraan? Jadi itu kan, jadi ditanyakan atau kita juga prediksi anak mau kemana. Apa ini kan kita tahu juga perilaku anak kita. Jangan memberikan peluang untuk membawa kendaraan bermotor. Awasi anak tak, karena demi masa depan mereka. Dan jangan laporkan kepada kami pihak kepolisian baik melalui telepon 110 maupun kan di sekitar masyarakat itu ada Babin Kamtimas. Minta nomor kontaknya, laporkan ke Babin bahwa ada balap liar di sini atau kejahatan di sini. Laporkan kepada, karena kami ada sila selalu terlihat dan melihat 24 jam. Wow, selalu terlihat selama 24 jam. Baik, Ya. Pak Lando, kita mungkin akan kembali di segmen berikutnya Pak Lando, jadi tetap setia bersama kami karena kita akan kembali seusai jeda berikut Pak Lando. Ya.
berjalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Ya, baik, Tribuners, Anda kembali menyaksikan program Bincang Kota dan tentu saja masih bersama saya Kinan Aulia. Dan kita juga masih bersama Kasih Humas Polrestabes Kota Makassar. Ada Pak Lando masih bersama kita. Saya mau menyapa kembali dulu. Selamat sore Pak Lando, masih bergabung di ruang virtual Zoom ini. Ya, selamat sore pendengar Tribuners. Ya, disapa-sapa dulu nih Pak Tribuners. Ya, Tribuners. Cuma selalu di hati. Wes. Oke, ini ngomong-ngomong Pak Lando sendiri nih, kalau Kinan lihat lagi ada di ruangan mana nih Pak? Lagi di kantor ya Pak? Bukan di rumah teman-teman. Oh iya, tapi tetap bertugas ya Pak ya? Iya, masih seperti ini, masih uniformnya bertugas. Kita kan ibarat 24 jam tidak mengenal hari libur walaupun bergantian. Tapi polisi tidak pernah tidur 24 jam. Oke. Tapi waktu keluarga tetap ya Pak, harus disisihkan? Iya, tetap. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Lando. Mungkin Pak Lando kita akan melanjutkan lagi obrolan kita mengenai sebenarnya balapan liar yang marak terjadi di Kota Makassar. Ini banyak juga nih Pak Lando yang bertanya sebenarnya faktor utama menjadi pendorong anak muda tuh melakukan balap liar. Sebenarnya kalau Pak Lando lihat itu apa sih Pak? Sebenarnya pendorong utama balap liar itu mungkin karena usianya. Anak-anak remaja itu masih usia seperti itu, aktualisasi diri, dan karena pergaulan, karena menonton di tempat lain, ikut juga mau bahwa dia bebas melakukan, dan seperti kita biasa lihat itu, dia masih anak-anak 10-an tahun sudah standing kan, ada motor-motor tertentu standing. Nah, itu mau dibilang hebat juga tidak, tapi hanya mungkin zamannya masih waktu-waktu seperti itu, memang cari aktualisasi diri. Ya, oke, baik. Nah, mungkin masih banyak juga nih Pak yang masih awam atau mungkin belum terlalu paham sebenarnya
orang-orang tuh pada belum mendapatkan mungkin ya Pak edukasi sebenarnya apa sih Pak, kalau ada yang bertanya dampak dari balap liar ini selain mungkin dari apa namanya ada kecelakaan di lalu lintas. Nah selain itu mungkin secara psikis atau psikologi biasanya yang terjadi pada anak itu seperti apa Pak Lando? Ya, ini memang kan sangat membahayakan. Kebanyakan ini kan kita tahu bahwa usia untuk mendapatkan surat izin mengemudi itu kan 17 tahun untuk golongan SIM C, kendaraan roda 2. Namun demikian, kita lihat bahwa anak-anak kita baru SD saja sudah bisa mengendarai motor sendiri, dia sudah bisa standing seperti itu karena mungkin karena faktor dari orang tua juga kita memberikan, saya juga sebagai orang tua memberikan perhatian sayang kepada anak, padahal itu mungkin juga ikan salah, tapi yang pastinya kita harus mengawasi keberadaan anak-anak kita awasi. Kalau membahayakan jangan kita berikan kendaraan, apalagi untuk balap-balap liar. Kita tahu bahwa mengendarai juga harus boleh, memang susah dipisahkan juga. Misalnya ada kepentingan dekat-dekat rumah, ya kita juga tidak tutup mata, tapi kita awasi jangan sampai kegiatan itu mengendarai motor itu disalahgunakan yang akan membahayakan diri sendiri maupun orang lain dan mengganggu, terutama misalnya balap liar. Balap liar kan pada saat-saat diramai, pada saat-saat situasi ramai atau pada saat orang mau istirahat. Itu yang membuat masyarakat resah, dan suaranya tuh yang balap liar itu identik dengan suara keras, itu balap liar kan, seperti itu sebenarnya. Ya. Jadi kita edukasi kepada, ini kita sudah ada kan masuk polisi lalu lintas itu kan sudah masuk sekolah untuk memberikan edukasi kepada orang tua, edukasi, tapi itulah kadang-kadang banyak anak-anak kita yang banyak akal untuk mengelabui orang tua, dan orang tua juga kadang-kadang karena memanjakan anak sehingga memberikan kendaraan roda 2 khususnya untuk dipakai tanpa kendali, seperti itulah. Ya baik Pak Lando, betul sekali. Mungkin tadi Kinan sangat tertarik juga mengenai edukasi yang Anda lakukan ke sekolah-sekolah. Nah sampai saat ini bagaimana persentase sekolah yang mungkin sudah Anda datangi atau mungkin berikan edukasi Pak? Ini kan sudah ada sebenarnya ada kurikulum lalu lintas di sekolah kan. Nah, sebenarnya sudah ada itu pendidikan di bidang lalu lintas kepada anak-anak. Ada juga dari dunia TK saja kan sudah diberikan pemahaman lalu lintas. Ada tuh anak-anak pakai polisi lalu lintas kan seperti itu. Ada anak guru begini pelanggaran ini kan sudah ada pendidikan anak usia dini, sudah diajarkan tanda rambu lalu lintas, tanda-tanda lalu lintas ini kan sudah diajarkan mulai di tingkat SD, SMP kan seperti itu. Itu di dunia sekolah. Di dunia keluarga juga kita kan masing-masing orang tua harusnya memberikan pemahaman kepada putra-putri untuk selalu beretika di mana saja, terutama karena kita bahas ini balap liar, beretika lalu lintas, jangan melanggar peraturan lalu lintas di jalan raya, mengganggu, walaupun disadari secara kasat mata bahwa yang berada di jalan ini mengendarai sepeda motor kan semuanya belum semua bisa mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya dan belum diberikan surat izin mengemudi, tapi faktanya mungkin lebih banyak anak-anak kita yang berada di jalan dengan mengendarai kendaraan khususnya roda 2. Iya betul. Nah tapi ini yang menarik juga Pak Lando, mungkin bagi anak muda ya yang merasa tapi Pak saya ini sudah punya SIM, akhirnya dengan surat izin yang dia punya ini mungkin akhirnya dia melakukan tindakan-tindakan seperti balapan liar. Nah untuk kasus seperti ini sendiri bagaimana Pak Lando dihadapinya? Ya kan kita selalu kan mengedukasi orang mengambil SIM itu kan ada ujiannya, ujian teori ada, dan diberikan edukasi bahwa ketika sudah punya SIM gunakan dengan baik. Tapi bukan berarti semua yang sudah memiliki SIM melakukan pelanggaran lalu lintas. Tidak. Memang sekian persen lah dari anak-anak remaja khususnya yang sudah berhak memiliki SIM yang menyalahgunakan itu, karena itu tadi bukan berarti kejahatan, tapi karena hanya pergaulan dan hanya aktualisasi diri mungkin.
Karena ini kan pelanggaran lalu lintas ini kan bukan kejahatan, tapi mengganggu, membahayakan diri sendiri dan orang lain. Orang Gitu, Pak. lain. Iya, betul. Ya. Saya sangat setuju, Pak Lando. Nah, sampai saat ini mungkin di 2 hari Ramadan untuk menghadapi hari-hari berikutnya, Pak Lando. Tadi kita sempat mendengar bahwa ada penambahan personil. Bagaimana di lapangan, Pak Lando? Ya, memang kita nih sampai kita kan berkolaborasi dengan TNI dan pemerintah Kota Makassar, termasuk dengan organisasi massa yang ada di seluruh masyarakat, di komponen masyarakat. Karena memang tugas pokok kepolisian sesuai Undang-Undang Nomor 2 2002 itu adalah Harkamtibmas, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengamanan dan pelayanan masyarakat. Namun demikian, polisi tidak bisa bekerja sendiri menjadikan wilayah kondusif tanpa partisipasi masyarakat. Jadi di ke depan ini kegiatan mengkondusifkan wilayah, mencegah dengan berbagai dengan berkolaborasi dengan instansi terkait komponen masyarakat kita tetap lakukan sampai Idul Fitri. Dan pada penghujung Idul Fitri nanti kan ada namanya operasi ketupat. Jadi itu lebih tingkatkan. Dan volume kegiatan bukan hanya dilaksanakan pada awal puasa, tapi sampai Idul Fitri dan akan selanjutnya. Semoga masyarakat ini lebih sadar bahwa melakukan balap liar itu tidak ada untungnya, malah merugikan. Harusnya di bulan puasa ini kan kita khusus beribadah, menghormati orang beribadah, tapi malah kadang-kadang yang balap liar mungkin tidak melakukan ibadah, tapi malah melakukan balap liar. Iya, tapi seru juga ya Pak Lando, tadi Anda mengatakan bahwa memang ada beberapa faktor yang menjadi pendorong anak muda melakukan balap liar seperti bentuk aktualisasi diri. Padahal kalau kita lihat mungkin beberapa di antara mereka memang belum memiliki surat izin mengemudi. Nah, Pak Lando, dengan persiapan Anda dan tim ataupun juga personil dan kolaborasi dari TNI juga untuk menyambut di akhir-akhir bulan Ramadan sampai juga di Idul Fitri. Biasanya kan Pak Lando puncak-puncaknya nih berada di malam takbiran. Itu bagaimana Pak Lando nanti untuk persiapannya? Itulah tadi bahwa kekuatan dilipat-lipat gandakan itu kan. Sudah pos-pos itu sudah kita sudah memiliki formula melakukan pengamanan, pencegahan, preventif, pencegahan dan penegakan hukum. Kita sudah punya tim, sudah dibuat tim, ada tim pencegahan, ada tim yang Binlu khususnya Babin Kamtibmas itu ada khusus mencegah patroli, ada khusus tim tindak. Jadi khususnya yang selama ini bahwa mungkin karena tahun 2000 Lebaran tahun 2000 tidak ada, 2021 itu masih juga belum terlalu masih ada batasan-batasan, dan tahun ini kan sudah diberikan kelonggaran. Jadi dimungkinkan kita sudah prediksi bahwa akan ada peningkatan yang selama ini vakum akan meningkat di tahun 2002 ini. Untuk itu di bulan menjelang hari Idul Fitri nanti, khususnya menjelang Idul Fitri besoknya, kita sudah perkirakan, kita sudah siagakan personil, kita sudah membuat tim untuk mencegah antisipasi termasuk arus mudik dan arus balik nantinya, supaya kendaraan semuanya berjalan aman lancar. Itu, Mbak. Ya, baik Pak Lando. Mungkin sebelum kita berada di closing statement atau di penghujung acara, mungkin Pak Lando sendiri apa sih target dalam waktu dekat ini? Targetnya adalah situasi Kota Makassar kita kelola dengan bersama-sama dengan masyarakat agar tetap aman kondusif. Jangan melakukan tindakan melanggar hukum yang sifatnya mengganggu, junjung tinggi toleransi, jangan selalu menjadi polisi bagi diri sendiri. Jangan jadi di lingkungan jadi polisi, di keluarga jadi polisi, atau di mana-mana jadi polisi untuk menjaga kewaspadaan. Jangan sampai menjadi korban dan menjadi pelaku kejahatan. Kan gitu, Mbak. Ya, baik Pak Lando, ini memang menjadi edukasi dan informasi terbaik ya untuk para orang tua, masyarakat, bahkan mungkin buat anak-anak muda di luar sana, jadi tidak melakukan lagi hal-hal yang bisa merugikan diri sendiri bahkan orang lain. Yang terakhir Pak Lando, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita di virtual Zoom ini, semoga kita bertemu lagi ya Pak Lando ya di beberapa program kedepannya. Senang sekali selalu memberikan informasi kepada masyarakat khususnya berkaitan dengan Kamtibmas. Dukung kami selalu, dan jangan lupa apabila permasalahan hubungi kami di call center 110. Kami akan segera hadir.
Ya, yang terakhir Pak Lando, kita berada di closing statement. Mungkin Pak Lando apa yang ingin disampaikan kepada seluruh masyarakat, orang tua, bahkan mungkin anak muda di luar sana yang masih saja atau mungkin sudah punya niat ini mau melakukan balapan liar. Silakan Pak Lando. Ya, bagi yang selama ini senang melakukan balap liar agar segera dihentikan karena itu tidak ada gunanya. Fokus beribadah di bulan puasa Ramadan ini, dan kepada orang tua senantiasa mengawasi anak-anak dimanapun berada. Awasi, jangan terlalu memanjakan dengan memberikan kendaraan, misalnya kan ini balap liar, memberikan kendaraan bermotor dipakai tanpa kendali. Dan kepada seluruh masyarakat untuk saling mendukung keamanan kondusif Kota Makassar, karena siapa lagi yang menjaga kalau bukan kita. Jaga harkat martabatnya, kita malu dari luar yang identik bahwa Makassar itu kota yang tidak pernah aman, padahal aman. Di Kota Makassar kita rasakan bahwa sebenarnya Kota Makassar ini aman. Cuma karena pemberitanya sedikit masalah hanya di publikasi, kan gitu kan. Nah, itu masalah. Jadi kita juga sebagai orang masyarakat kita bertanggung jawab untuk mengamankan Kota Makassar. Apalagi di bulan Ramadan, junjung tinggi nilai-nilai toleransi beragama. Ya, baik Pak Lando. Terima kasih banyak untuk edukasi Anda pada hari ini dan pastinya informasi yang sangat penting yang disampaikan kepada seluruh masyarakat dan warga Kota Makassar. Ya mungkin di luar sana banyak sekali ya pemuda-pemuda atau anak-anak muda yang memang masih gencar-gencar untuk dihentikan atas mungkin niatan atau yang mungkin sudah melakukan balapan liar. Karena Betul sayang sekali, kalau ya. kendaraannya diamankan, berlebaran di kantor polisi, kan nanti mau lebaran tidak ada kendaraan, kan sayang. Lebih baik hentikan daripada diamankan di kantor polisi. Iya, Lebih baik masa lebaran, ya. kendaraannya udah berlebaran di kantor polisi, kan gitu kan? Iya, betul ya Pak. Masa kendaraannya lebaran sendiri ya Pak di kantor polisi? Ya, makanya sebaiknya cuma hentikan, kalau ada niat, hentikan niat itu. Ya. Baik Pak Lando, terima kasih banyak untuk informasi Anda pada sore hari ini menjelang waktu berbuka puasa juga. Semoga Pak Lando selalu sehat dan tetap semangat nih dalam mengamankan mungkin Kota Makassar, khususnya mungkin balapan liar yang mungkin menjadi salah satu tantangan sampai di akhir Ramadan dan puncaknya nanti mungkin di malam takbiran. Tetap semangat Pak Lando dan teman-teman. Terima kasih hari ini sudah bergabung bersama kami dalam program Bincang Kota. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya. Baik Tribuners, berakhirlah seluruh rangkaian acara kita dalam Bincang Kota. Sampai bertemu pada episode berikutnya. Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Kasih Humas Polrestabes Makassar, ada Pak Lando pada hari ini. Dan terima kasih kepada seluruh Tribuners yang selalu menyaksikan program Tribun Timur. Dan tentunya selamat menantikan saat berbuka puasa bagi yang menjalankan. Saya Kinan Aulia, mewakili kru yang bekerja pamit. Terima kasih, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.